Bab 1251, Millennium Cloud. Perasaan macam apa itu? Di tempat yang jauh. Siapa lelaki dan perempuan itu? Old Tang berkata. Baiklah. Tidak perlu terlalu memikirkan itu sekarang. Anda telah berhasil mengolah Tousan Accusing Fingers Anda. Sekarang saya harus mengajari Anda teknik tombak kedua. Hah. Mata Tang Wulin bersinar. Teknik kedua. Apa itu? Dapat dikatakan bahwa Tousan menuduh Fingers yang membawanya ke ambang batas belajar teknik tombak. Justru karena teknik tombak bahwa ia mampu menggunakan Golden Dragon Spear-nya dengan terampil. Dan kemudian menciptakan dua keterampilan King's Path dan Final Stake. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan kekuatan Tousan menuduh Fingers, tetapi masih ada teknik kedua. Seberapa kuat teknik tombak kedua? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan antisipasi. Radians melintas di tangan Old Tang saat ia menyulap tombak yang mirip dengan tombak naga emas. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tousan Accusing Fingers hanya fondasi teknik tombak. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakannya dengan terampil. Di sisi lain, teknik tombak sejati adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, semangat, dan tombak Anda, yang disebut kesadaran tombak, Spear Soul. Dan Spear Spirit adalah penggambaran yang tepat dari kombinasi sempurna. Anda tidak hanya perlu menguasai ketiga keterampilan ini tetapi juga menggabungkannya dengan sempurna untuk benar-benar mencapai puncak teknik tombak. Anda harus menggabungkan emosi, pikiran, dan hal lainnya ke dalam teknik tombak. Teknik tombak yang diproduksi seperti itu mirip dengan domain. Itu adalah tombak sejati. Kamu mampu menciptakan King's Path dan Final Stake sendirian melalui Tousan menuduh jari. Dua teknik tombak asli Anda adalah hasil dari menggabungkan pikiran Anda sendiri. Anda telah menemukan jalur awal tombak Anda dan itu sangat bagus. Ini juga bertindak sebagai dasar bagi saya untuk dapat terus mengajari Anda teknik tombak. Di sisi lain, teknik tombak berikutnya yang akan saya ajarkan kepada Anda akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipahami. Anda hanya bisa menyelesaikannya dengan berkultivasi dengan susah payah. Mungkin Anda hanya bisa mewarisinya secara nyata dengan memahaminya. Perhatikan perasaan Anda saat Anda melakukannya. Old Tang perlahan mengangkat tombak naga emas di tangannya sambil berbicara dan seluruh auranya segera mengalami transformasi. Old Tang tampaknya telah menjadi ilusi di bawah tatapan Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya tampaknya telah lenyap saat ini. Perasaan menakutkan dan ilusi memancar segera setelah itu. Yang aneh mencolok yang dirasakan Tang Wulin sebelumnya ketika dia menyentuh kristal Boundless Universe muncul sekali lagi. Segala sesuatu di sekitarnya melonjak dan berubah menjadi kabut cahaya redup yang memenuhi ruang. Rasanya seolah setiap partikel dalam kabut cahaya itu memiliki cerita dan ruang waktu sendiri. Udara yang berfluktuasi. Tang Wulin merasa seolah-olah dia sudah mengalami milenium dalam sepersekian detik. Tidak ada rasa sakit juga tidak merasakan kehadiran tombak. Tetapi hanya waktu yang berlalu. Apa itu tadi? Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya yang awalnya muda dan kuat mulai berubah menjadi lebih kuat. Diikuti oleh penuaan bertahap dengan kulit keriput dan rambut putih. Pada akhirnya, dia berubah menjadi tengkorak. Dia telah tenggelam di sungai yang berkali-kali saat dia menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan sakit apapun selama proses itu. Tapi ini membuatnya merasa lebih takut. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau tentang apa yang dia alami selama seluruh proses. Debu berkumpul sekali lagi ketika bayangan cahaya muncul kembali. Dia berdiri di sana dalam kondisi sangat baik. Old Tang tetap berdiri di sana di hadapannya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa itu? Tang Wulin memandang Old Tang saat hatinya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun dia tidak berhasil melihat bagaimana teknik tombak Old Tang sebelumnya digunakan. Perasaan itu benar-benar sangat nyata. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata dan tubuhnya benar-benar hancur. Ceritakan padaku tentang apa yang kamu rasakan. Old Tang belum menjelaskan tetapi sebaliknya dia mempertanyakan Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa ragu. Tentu. Dia merasa agak khawatir bahwa dia akan melupakan perasaan itu sebelumnya. Dia bersemangat berharap bahwa dia bisa segera menggambarkan dan meminta bimbingan Old Tang. Waktu. Teknik tombak tadi haruslah tombak waktu.
Teknik tombak diisi dengan kedalaman waktu yang berbeda. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menggunakannya, tapi rasanya seperti saya mengalami 1000 tahun pada saat itu. Tubuh manusia saya tidak dapat menahan 1000 tahun dan itulah mengapa tubuh saya segera hancur. Tubuhku benar-benar hancur oleh waktu. Kedalaman teknik tombak ini adalah kontrol waktu. Bukan benar, tetapi juga salah, kata Old Tang. Ekspresinya tenang dan tampaknya tidak banyak berubah di permukaan. Benar tapi juga salah. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat semua yang Old Tang katakan sebelum dia meluncurkan teknik tombak. Sebuah ide muncul di benaknya ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Itu bukan perubahan waktu yang nyata. Tetapi perubahan itu ada dalam pikiran seseorang. Bukan. Dengan kata lain, waktu itu sendiri tidak banyak berubah. Tetapi saya berpikir bahwa saya sudah hidup selama 1000 tahun karena pengaruh terhadap keadaan pikiran saya. Jadi, pikiranku telah melewati 1000 tahun. Serangan spiritual segera membuat saya tidak berdaya sampai saya hancur. Di sisi lain, saya belum pernah menjalani 1000 tahun dalam kenyataan. Apakah saya benar? Old Tang memandang Tang Wulin dengan sedikit heran ketika dia mengangguk dengan puas. Kamu luar biasa seperti yang diharapkan. Anda telah menyebutkan titik kunci di sana. Anda benar. Ini justru salah satu dari kedalaman dalam teknik tombak ini, tetapi ada jauh lebih dari ini. Di sisi lain, pengalaman yang Anda rasakan sebelumnya bukanlah versi lengkap dari teknik tombak. Untuk menampilkan kekuatan yang saya luncurkan sebelumnya, Anda tidak akan bisa melakukannya kecuali Anda benar-benar mencapai keilahian. Dasar dari teknik tombak adalah dewa. Anda hanya dapat benar-benar mengekspresikan kekuatannya ketika basis kultivasi spiritual Anda telah mencapai konkretisasi pikiran. Teknik tombak demigod. Tang Wulin merasa bingung. Karena itu adalah teknik tombak dewa. Mengapa Old Tang memilih untuk mengajarinya kepadanya saat ini? Old Tang berkata, aneh. Bukan. Mengapa saya mengajari Anda teknik tombak tingkat ini sekarang? Ini karena teknik tombak meskipun membutuhkan pangkat setengah dewa dan lebih tinggi untuk mengekspresikan kekuatannya, Anda hanya perlu memahami beberapa kedalaman dalam hal ini. Jika Anda dapat memahami kedalaman waktu bahkan untuk 10 atau 20% dari itu, maka itu cukup bagi Anda untuk menggunakannya seumur hidup. Di saat yang sama, pemahamanmu akan kedalaman waktu akan sangat membantu ketika kamu mencoba menerobos segel Raja Naga Emas di masa depan. Hanya awan putih yang mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Jadi teknik tombak dikenal sebagai Millennium Cloud. Tang Wulin terkejut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama itu terdengar agak familiar. Seolah-olah dia seharusnya terampil dalam teknik tombak ini. Old Tang melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang perubahan waktu terlebih dahulu. Jika seorang dewa memanfaatkan milenium awan, maka itu benar-benar dapat digunakan untuk membuat 1000 tahun berlalu dalam sekejap dan bukan hanya dalam pikiran seseorang. Karenanya, Anda harus terlebih dahulu belajar tentang arti waktu. Dibandingkan dengan proses belajar Thousand Accusing Fingers di mana ia diperintahkan untuk menggunakannya berulang kali, Old Tang lebih banyak menjelaskan teori-teori itu. Millennium Cloud tidak mengikuti formulir tetap. Seperti Old Tang katakan, itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan roh. Itu adalah teknik tombak peringkat dewa yang diluncurkan menggunakan kekuatan spiritual seseorang sebagai sumbernya. Tidak mudah untuk memahami teknik tombak seperti yang dipikirkan orang. Tang Wulin secara alami tidak memiliki endowment alami untuk dengan cepat menguasai teknik ini. Namun, konsepnya tentang waktu dan bahkan ruang menjadi lebih jelas dan lebih jelas dari penjelasan Old Tang. Itu memungkinkannya untuk secara bertahap merasakan kemampuan level lain. Waktu berlalu menit demi menit dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika dia tiba-tiba merasa seperti otaknya membengkak sedikit. Old Tang baru saja mengakhiri penjelasannya. Tang Wulin terbangun dari meditasi. Dia membuka matanya dan mereka masih terlihat bingung. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk menerima begitu banyak pengetahuan dalam waktu singkat dan sepenuhnya menyerap segalanya. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenungkan dan memahami pengetahuan ini. Tang Wulin tersenyum tipis.
Millennium Cloud telah mengizinkannya untuk menjadi saksi ke tingkat yang benar-benar baru. Suatu hari ketika Tang Wulin menyaksikan ketiga limit Doulos itu terwujud dan menghilang sesuka hati. Seharusnya kendali mereka atas ruang yang memungkinkan. Jika dia mampu dengan sukses menumbuhkan sebagian dari Millennium Cloud, maka dia akan mampu menguasai kedalaman waktu dengan lebih baik. Hanya awan putih mengambang di langit yang tersisa selama 1000 tahun. Millennium Cloud adalah kedalaman waktu. Meskipun kapal selam itu besar, mustahil untuk dilengkapi dengan arena budidaya yang cukup besar seperti di darat. Apalagi saat sedang bekerja di laut dalam. Dengan demikian, kelompok orang termasuk Shrek Seven Monsters dan Blood Dragon Unit hampir menghabiskan seluruh waktu mereka berkultivasi di kamar mereka. Perjalanan itu sangat lama karena kapal selam itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk tiba di Dao Spirit Empire. Dibandingkan dengan Star Luo Empire, Dao Spirit Empire terletak sedikit lebih jauh. Mereka akan tiba di Dao Spirit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Star Luo sebelum akhirnya kembali. Ini adalah seluruh rute utusan ini. Tang Wulin menghabiskan setiap hari berkultivasi sebagai rutin, tetapi dia juga menghabiskan waktu untuk memahami kedalaman waktu Millennium Cloud secara terus-menerus. Namun, kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang selalu menjadi kemampuan paling rumit di dunia. Meskipun dia memiliki panduan Old Tang dan juga relatif lebih mudah untuk dipahami, itu pasti akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari. Untungnya, Tang Tua akan muncul dalam meditasinya setiap hari selama periode waktu ini. Old Tang membimbingnya dalam berkultivasi tetapi hanya berfokus pada teknik tombak Millennium Cloud. Meskipun Tang Wulin masih jauh dari mampu menggunakan teknik ini, proses menyerap dan mencerna pengetahuan untuk memverifikasi pembelajarannya benar-benar sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bab 1252, Pendaratan. Sejak dia mulai berkultivasi, Old Tang selalu sangat membantunya. Bantuan terbesar yang ditawarkan oleh Tang Tua adalah pada segel Raja Naga Emas. Namun, Tang Tua sering menghilang tanpa alasan. Skenario seperti ini di mana ia terus-menerus melanjutkan bimbingannya tentang kultivasi Tang Wulin adalah yang pertama. Selain itu, Tang Wulin terasa seperti Tang Tua tampaknya dalam semangat yang jauh lebih baik sejak Crystal Boundless Universe terhubung ke tempat yang tidak diketahui itu. Menggunakan rohku sebagai sumber, dan rohku sebagai tombak, Tang Wulin duduk di kabin saat dia perlahan melambaikan tangannya untuk merasakan kedalaman waktu. 2 bulan berlalu dengan cepat. Ini karena itu adalah pelayaran laut dalam selain kelas 1000 suci yang kuat. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa laut yang kuat, tetapi mereka berhasil tetap aman. Baru-baru ini, Kapten kapal selam memberitahu Tang Wulin bahwa mereka akan segera tiba di Dao Spirit Kontinen dan kelas 1000 suci siap untuk mulai muncul ke permukaan. Tidak ada lorong rahasia yang mampu menerima Tousan Holy Class di Dao Spirit Empire sehingga mereka hanya bisa menuju ke permukaan laut. Poh, Tang Wulin menghela napas. Cahaya yang sedikit melengkung di sekitarnya menghilang segera setelah itu. Dia akhirnya berhasil menyentuh batas kendali waktu setelah 2 bulan. Semakin dia memahami waktu, semakin dia bisa merasakan betapa dalamnya itu. Itu benar-benar layak setara dengan kedalaman ruang. Old Tang mengatakan bahwa dia akan meneruskan beberapa teknik tombak tipe spasial selama Tang Wulin bisa mengekspresikan 10% kekuatan Millennium Cloud. Kolaborasi keduanya sudah cukup untuk selamanya menguntungkannya. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk itu karena dia mengerti bahwa prinsip keserakahan itu merusak. Dia akan fokus pada penguasaan Cloud Millennium terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Waktu 2 bulan tidak menyebabkan kehancuran terlalu banyak bagi para penguasa jiwa. Tang Wulin menghubungi teman-temannya untuk rapat setelah dia mengakhiri kultivasinya. Lineup mereka untuk perjalanan ini dianggap agak besar. Selain pasukan Meisha Tang Sekte, ada satuan naga darah Tang Wulin, 7 monster Shrek, dan pribadi Roh Kudus Dou Luo menemani mereka. Sejak mengetahui fakta bahwa jiwa Yun Ming masih ada, Roh Kudus Dou Luo tampaknya dalam semangat yang jauh lebih baik sekarang. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Dou Luo Amorous berhasil membujuk Roh Kudus Dou Luo untuk tetap tenang dan menunggu pertukaran jiwa Atlas Dou Luo. Namun, menilai dari situasinya sekarang, aura Roh Kudus Dou Luo terasa jauh lebih baik daripada keheningan mematikan sebelumnya.
Tang Wulin mau tak mau berpikir bahwa senior Yun Ming benar-benar magnet cewek ketika ia ingat tentang penyebutan Amorous Douluo tentang Heavenly Phoenix Douluo, Dark Phoenix Douluo, dan kisah Atlas Douluo. Sepertinya setiap wanita yang mencintainya, sangat mencintainya dan dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak merasa iri pada hal ini karena dia selalu mencintai hanya satu orang itu sejak awal. Apakah kita akhirnya akan mendarat? Saya tidak bisa menahan makanan di kapal selam lagi. Mari kita pergi makan enak setelah kita mencapai darat, kata Aruheng dengan sikap mewah. Budidaya sekte tubuh memiliki persyaratan nutrisi yang sangat keras. Ini adalah alasan mengapa guru Aruheng dan Tang Wulin. Tubuh Douluo adalah koki yang baik. Di sisi lain, kapal selam itu meskipun dilengkapi dengan baik, masih kurang dalam makanan yang nikmat. Tang Wulin berkata, kami akan segera mendarat. Pasukan Misha akan tetap di kapal selam seperti yang direncanakan. Belum ada terburu-buru untuk pergi ke darat. Tim utama adalah unit naga darah, orang-orang kami dari Shrek, dan korps diplomatik perwakilan Tangsek. Kunjungan kami ke Do Spirit dan Star Luo Empires adalah rahasia besar. Berhati-hatilah semua orang dan bekerja dalam satu tim. Sebagai pemimpin korps diplomatik ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyelesaikan misi penting tersebut. Dia merasa agak gugup di hatinya. Bagaimanapun, Do Spirit Empire adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang akan dia hadapi di sini. Dia sudah menghafal informasi tentang Do Spirit Empire tetapi masih ada beberapa perbedaan antara informasi dan kenyataan. Sekelompok orang mengangguk berturut-turut sebelum mereka berdiskusi tentang rinciannya. Kapal selam sudah mulai muncul ke permukaan saat ini. Permukaan itu melibatkan proses sementara benua baru muncul di hadapan mereka. Itu sampai kapal selam melayang ke permukaan air ketika sistem pertukaran udara ventilasi kapal selam dengan udara segar, lembab yang membawa semburat laut. Kelompok orang tidak bisa membantu merasa bingung seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Perjalanan memakan waktu 2 bulan penuh dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui sehingga benar-benar terasa agak aneh. Perjalanan rahasia kali ini dan negosiasi dengan Do Spirit Empire sebelumnya dilakukan oleh cabang Tangsek di Do Spirit Empire. Dengan demikian, bahkan pemerintah Kekaisaran Do Spirit tidak mengetahui waktu kedatangan mereka. Tempat di mana kapal selam muncul adalah 50 mil laut dari pantai. Ini jarak yang aman. Selain itu, lokasi di mana kapal selam merapat bukanlah pelabuhan atau dermaga penting dari Do Spirit kontinen. Tang Wulin tidak terlalu akrab dengan teknologi di kapal selam. Tetapi dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang jelas yang dilepaskan keluar darinya. Itu harus menjadi sesuatu yang mirip dengan gelombang interferensi yang dapat melindungi deteksi dari semua jenis radar ke tingkat tertentu. Semakin banyak dia belajar tentang Tang Sekte, semakin banyak Tang Wulin yang bisa merasakan konstruksi mengesankan sekte nomor 1 di benua itu yang mengejutkan seluruh benua selama 20.000 tahun. Hanya personil tingkat tinggi sejati dari sekte Tang yang akan mengetahui sejauh mana kemampuan Tang Sekte. Secara relatif, Akademi Shrek ditempatkan hanya di kota Shrek. Begitu kota Shrek hancur, situasinya menjadi sangat mengerikan. Namun, Akademi Shrek juga memiliki kelebihan. Murid-muridnya ada di seluruh dunia. Kecuali ada yang bisa memulihkan arsip asli Shrek Academy. Tidak ada yang akan tahu berapa banyak siswa Shrek Academy yang benar-benar memegang jabatan penting. Mereka sudah bisa melihat garis pantai abu-abu di kejauhan. Gelombang tidak dianggap terlalu besar saat ini. Di belakang mereka ada bentangan laut tanpa batas dengan gelombang deras. Sementara bentangan benua yang tak dikenal ada tepat di depan mereka. Tang Wulin merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ini. Rasanya seolah dia mendekati orang tuanya di dunia yang tak terlihat. Sudah lebih dari 1 dekade sejak orang tuanya pergi. Sudah lama berlalu. Di sisi lain, Tang Wulin bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya selama dekade terakhir seperti yang dikatakan ayahnya. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia terus maju dan meninggikan dirinya dengan upaya besar terlepas dari kesulitan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak berjuang untuk kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi bahkan lebih sehingga dia bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari. Di sisi lain, ia semakin dekat dan lebih dekat untuk menyelamatkan orang tuanya pada saat ini.
Bagaimana mungkin dia tidak diliputi perasaan? Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat ini. Dia juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tuanya. Adapun spirit pagoda, dia tidak bisa memastikan apakah tawanan orang tuanya terkait dengan mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang tuanya sebelum hal lain. Segera, seorang pria paruh-baya mengenakan seragam militer tanpa pangkat militer mendekat. Dia dengan lembut berkata, "Tuan Sekte, kami sudah menerima sinyal yang sesuai untuk turun." "Bagus." Tang Wulin mengangguk. "Turun." Aliran siluet menyapu kapal selam. Masing-masing melepaskan senjata perang mereka dan membentangkan sayap baju tempur saat mereka terbang menuju pantai. Pasukan Misha Tang Sek sementara waktu tetap di kapal selam. Mereka akan menyelinap ke Dou Spirit Kontinen, kemudian ke tempat orang-orang dari Tang Sek akan berkorespondensi dengan mereka. Ketika ada kebutuhan, mereka akan datang ke sisi Tang Wulin kapan saja. Kelompok orang Tang Wulin tiba di pantai yang juga menandakan pendaratan pertama mereka di benua ini. Orang-orang dari cabang Dou Spirit Empire Tang Sek sudah menunggu di sana sejak sebelumnya. Hanya ada 7 dari mereka yang dipimpin oleh seorang pria paruh-baya yang agak umum terlihat. Dia memiliki tubuh berukuran sedang. Penampilan biasa-biasa saja. Pakaian yang sangat polos. Dan tampilan yang lapuk. Ini seharusnya menjadi pakaian yang agak tradisional untuk Dou Spirit Kontinen. Dia berjalan dengan langkah cepat ketika melihat Tang Wulin dan kelompoknya menarik sayap mereka dan mendarat di tanah. Dia dengan hormat berkata, "Saya adalah penanggung jawab cabang Dou Spirit Empire Tang Sek, Li Yunze. Senang bertemu denganmu, Sekte Master." Tang Wulin menjawab sambil tersenyum. "Terima kasih, Hall Master Li." Li Yunze membuat gerakan mengundang di Tang Wulin. "Sekte Master, tolong ikuti saya. Kita akan meninggalkan tempat ini." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi saat dia membawa mereka pergi tanpa memperkenalkan yang lain. Bab 1253, Naga Tersembunyi dan Crouching Tigers. Tang Wulin tidak tahu dan mengikuti di belakang Hall Master Li. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia adalah seorang ahli yang lebih besar daripada Hyper Douluo dari aura yang dilepaskannya. Dengan basis budidaya kekuatan jiwanya, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengukur basis kultivasi orang ini. Tang Sekte benar-benar tempat di mana orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa ditemukan. Pada saat yang sama, Tang Wulin bisa melihat bahwa orang ini sedikit tidak puas dengannya menjadi Sekte Master. Dia pasti merasakan bahwa Tang Wulin hanya memiliki basis budidaya jiwa suci. Douluo Zhangxin yang mesum telah memberitahu dia tentang Li Yunze sebelumnya. Dia adalah sesepuh Tang Sekte. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Tang Sekte di Dou Spirit Empire, statusnya setara dengan aula dalam Hall Master Tang Sekte. Dia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Dou Spirit Empire dan merupakan orang yang berpengaruh di Sekte Tang. Kemampuan dan kekuatannya sangat tinggi. Sekte Tang memiliki beberapa sumber pendapatan utama. Di antara mereka adalah pembuatan dan penjualan senjata jiwa, penelitian dan pengembangan teknologi jiwa, dan kontrol atas sumber daya dan distribusinya. Karena kelangkaan sumber daya di benua Douluo, logam langka yang sama harganya jauh lebih mahal di benua Douluo dibandingkan dengan Dou Spirit benua dan Bintang Luo benua. Ini juga alasan utama mengapa benua Douluo ingin berperang. Secara alami, Tang Sekte membeli banyak sumber dayanya dari Dou Spirit dan Star Luo Continents. Alasan mengapa Tang Sekte sangat dihormati di Dou Spirit Empire dan Star Luo Empire adalah bahwa Sekte Tang telah membawa teknologi jiwa ke benua mereka. Kegiatan ini telah ditemukan oleh Federasi Douluo melalui beberapa cara. Namun, Tang Sekte telah melakukan semua penelitian dan pengembangan teknologinya dengan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, Federasi tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka dari sisi hukum acara. Selain itu, Tang Sekte dan Akademi Shrek memiliki napas dan cabang yang sama. Bahkan Federasi pun waspada melakukan tindakan gegabah terhadap koalisi kedua organisasi besar ini. Semua ini telah berkontribusi pada peledakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer pada mereka. Secara alami, Tang Sek tidak akan pernah menjual semua teknologi terbaru yang telah dikembangkannya ke Star Luo dan Dou Spirit Empires. Akademi Tang Sekte dan Shrek adalah orang-orang yang setia pada perdamaian.
dengan sumber daya surplus Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Dou Spirit. Begitu kemajuan teknologi mereka setara dengan atau bahkan melampaui Federasi Dou Luo. Tidaklah mustahil bagi mereka untuk berperang melawan Federasi Dou Luo. Bagaimanapun, kedua kerajaan ini berasal dari benua Dou Luo. Para penguasa kedua kerajaan terus-menerus memikirkan cara untuk menyerang balik Federasi Dou Luo. Semua faktor itu telah memunculkan hubungan yang rapuh antara Tang Sekte dan kedua benua. Mereka adalah mitra dekat dengan kemitraan terbatas. Kedua kerajaan tidak punya pilihan selain mengandalkan Tang Sekte. Tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak dari Tang Sekte. Misi Tang Wulin saat ini untuk kunjungan ini adalah untuk memberi kedua kerajaan cukup senjata sebagai Master Sekte Tang sehingga mereka bisa mengintimidasi Federasi Dou Luo. Itu akan mencegah Federasi Dou Luo dari mengambil tindakan gegabah. Namun, dia harus melakukannya dengan hati-hati juga. Dia tidak bisa membiarkan mereka benar-benar pergi berperang hanya karena mereka memiliki senjata. Zhang Xin memberitahu Tang Wulin bahwa Li Yunze kuat. Dia keras kepala. Jika dia ingin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dia harus terlebih dahulu mendapatkan ketundukannya yang tulus. Tanpa ragu, ini juga rintangan pertama yang dihadapi Tang Wulin sejak ia menjadi Master Sekte Tang. Dua mobil jiwa besar sudah menunggu mereka di jalan. Tang Wulin dan 7 monster Shrek lainnya mengikuti Li Yunze dan beberapa anggota cabang Dou Spirit Empire Tang Sek ke mobil pertama. Yang lain menaiki mobil kedua. Li Yunze memperhatikan ketika yang lain diam-diam pergi ke mobil. Dia tidak bergerak dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tatapannya melayang ke sana-sini sebelum akhirnya jatuh ke Tang Wulin. Sekte Master, kita berangkat sekarang. Akan memakan waktu sekitar 5 jam bagi kita untuk mencapai kota surga Dou dari sini. Selama waktu ini, Anda dapat bertanya kepada saya tentang apapun yang ingin Anda ketahui. Dia menyebutkan bahwa Tang Wulin bisa bertanya. Tetapi dia tidak melaporkan apapun atas kemauannya sendiri. Kebanggaan dalam hatinya terlihat jelas dalam detail kecil ini. Baiklah. Tang Wulin acuh tak acuh. Dia tidak marah dengan sikap Li Yunze. Lagi pula, dia terlalu muda. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Li Yunze dan dia adalah orang yang menghadapi Tuan Sekte muda. Hal pertama yang akan dia pertanyakan adalah apakah Tuan Sekte seperti itu dapat diandalkan atau tidak. Namun, Tang Wulin tidak bertanya pada Li Yunze tentang apapun. Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangannya keluar jendela dan menikmati pemandangan. Mereka melakukan perjalanan di jalan tanah selama sekitar 20 menit sebelum mereka pergi di jalan yang sebenarnya. Jalannya tidak terlalu luas. Tanah di kedua sisi jalan tidak berkembang. Vegetasi membentuk lapisan yang tidak merata di seluruh tanah dan ini membuatnya tampak sunyi. Beberapa informasi tentang Dou Spirit Kontinen muncul di pikiran Tang Wulin. Dibandingkan dengan Star Luo Kontinen, Dou Spirit Kontinen memang telah dikembangkan sebelumnya. 10.000 tahun yang lalu, keturunan Kekaisaran Dou Spirit telah bermigrasi ke sini. Selama masa-masa itu, keturunan berada di ujung tali mereka. Dikatakan bahwa para penyintas yang benar-benar berhasil mencapai benua ini berjumlah kurang dari 10.000. Jumlah sumber daya yang mereka bawa dapat dihitung. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki bakat yang cukup. Ini sangat berbeda dari kasus Star Luo Empire. Kekaisaran Bintang Luo telah menemukan Bintang Luo benua dan bermigrasi ke sana atas kemauan sendiri dalam jutaan. Itulah sebabnya, meskipun Star Luo telah berkembang lebih lambat dari Dou Spirit Kontinen, itu telah berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Dou Spirit Kontinen. Lagi pula, jumlah sumber daya dan bakat yang dibawa Kekaisaran Bintang Luo ke benua itu jauh lebih banyak daripada Kekaisaran Dou Spirit. Keadaan saat ini adalah bukti dari perbedaan dalam poin awal mereka. Di antara 3 benua, Dou Spirit Kontinen adalah benua yang paling tidak berkembang. Itu juga yang terkecil dalam ukuran. Ini berarti bahwa akan ada lebih banyak sumber daya yang tidak dieksploitasi di benua ini. Tang Wulin melihat keluar jendela saat dia diam-diam memikirkan hal-hal ini. Suasana di dalam mobil tampak suram. Li Yunze duduk di sampingnya. Dia merasa sedikit terkejut bahwa Tuan Sekte muda ini tampaknya mampu berdiri tegak. Ketika dia menerima pesanan dari Dou Luo Zhang Xin yang asmara saat itu,
Dia dengan keras membalas. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20-an dapat memimpin misi yang begitu penting. Namun, di bawah tekanan kuat Amorous Douluo, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Namun, ia masih agak negatif tentang kunjungan Tang Wulin. Pria muda di depannya ini memiliki penampilan yang sempurna. Dia memiliki tubuh besar dan mata yang dalam di wajahnya yang tampan. Bahkan dengan selera pilih-pilihnya. Jika pemuda ini adalah menantu, ayah mertua manapun akan puas dengan penampilannya saja. Namun, aura Tang Wulin menyiratkan bahwa ia hanya memiliki basis kultivasi Soul Saint. Itu sedikit lebih lemah dari dugaan awal Li Yunze. Dia berpikir bahwa orang seperti itu pasti jenius untuk bisa menjadi guru sekte pada usia yang begitu muda. Yang berarti bahwa dia pasti memiliki pangkalan budidaya tertentu. Namun, ketika dia benar-benar bertemu Tang Wulin, sekte master ini lebih muda dari yang dia harapkan. Secara alami, basis kultivasinya jauh lebih lemah. Dia hanyalah seorang jiwa suci. Tepat ketika dia mengamati Tang Wulin, Tang Wulin tiba-tiba berbalik untuk menatapnya sambil tersenyum. Hall Master Li, bagaimana sikap pejabat Dou Spirit Empire tentang perang yang akan meledak? Saya ingin tahu detailnya. Apakah mereka memiliki tindakan pencegahan? Dengan kemungkinan menghadapi serangan kekuatan terbesar di planet ini, itu wajar bagi kekaisaran Dou Spirit untuk menjadi bingung. Bahkan jika sementara mereka bingung, informasi tentang reaksi lain yang mereka buat sangat penting untuk kunjungan Tang Wulin saat ini. Ini karena informasi seperti itu akan menentukan sikap mereka terhadap kekaisaran Dou Spirit dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sebagai utusan. Li Yunze menjawab. Keluarga kerajaan pada awalnya tidak percaya ketika mereka menerima berita ini. Bagaimanapun, mereka telah berada dalam kondisi damai untuk waktu yang lama. Saya akan menggambarkan situasi keseluruhan Dou Spirit Empire sesederhana mungkin. Ada sekitar 26 juta orang di Kekaisaran Dou Spirit yang sekitar 1/10 dari populasi benua Dou Luo dan 1/3 dari bintang Luo benua. Pasukan berdiri mereka adalah 400.000 orang kuat. Itu termasuk 100.000 logistik, persediaan, dan personel pendukung. Ada 10 korps pasukan tempur utama, termasuk 2 armada angkatan laut. Tingkat peralatan mereka sangat berbeda dari benua Dou Luo. Menurut perkiraan kami, jumlah Meisha dari 3 tentara Dou Spirit Empire yang digabungkan hanya sekitar 10.000 unit. Mereka memiliki lebih sedikit senjata jiwa besar. Jika perang benar-benar dimulai, bahkan armada induk dari Federasi Dou Luo dapat menyelesaikan kekaisaran Dou Spirit dalam waktu singkat. Tentara Dou Spirit Empire kuat 300.000 orang ini hanya sekuat 50.000 tentara elit kuat di benua Dou Luo. Tang Wulin bertanya, apakah Dou Spirit Empire memiliki kelebihan? Li Yunze menjawab dengan datar. Yang mereka miliki hanyalah iklim yang menguntungkan dan keunggulan geografis. Dibandingkan dengan pasukan di Federasi Dou Luo, mereka tahu tanah ini lebih baik dan hanya itu yang mereka miliki. Jadi, berdasarkan apa yang saya ketahui, strategi mereka adalah membiarkan tentara federal memasuki Dou Spirit kontinen dan melibatkan mereka di benua itu. Ini akan memberi mereka waktu selama mereka akan berusaha untuk memotong pasokan tentara federal dan berperang dengan gesekan. Bab 1254 tidak dapat dikurangi. Saat ini, ada 2 suara yang berbeda di dalam pasukan Dou Spirit Empire. Salah satunya memiliki pandangan yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang lain mengusulkan untuk binasa bersama dengan tentara federal. Tentu saja, ada suara lain yang lebih lemah yang mengusulkan untuk membicarakan hal ini dengan damai. Sebenarnya, jika Dou Spirit Empire bukan monarki, mayoritas dari mereka ingin menyerah. Mereka tahu tentang perbedaan antara Federasi Dou Luo dan diri mereka sendiri dengan sangat baik. Kesenjangan substansial ini tidak dapat dibuat oleh unsur-unsur yang dangkal. Tang Wulin sedikit mengernyit. Bagaimana hubungan antara Sekte Tang dan keluarga kerajaan? Li Yunze melirik Tang Wulin. Kami adalah pemasok senjata terbesar ke Dou Spirit Empire. Praktis semua senjata kelas atas yang mereka beli dari kami. Namun, untuk mencegah percepatan kemajuan teknologi Dou Spirit Empire yang akan dengan cepat menghabiskan sumber daya yang tersedia,
Kami telah berurusan dengan mereka secara konservatif dan berirama selama beberapa ribu tahun terakhir. Jadi, meskipun kami sangat dihormati di Do Spirit Empire, keluarga kerajaan sebenarnya masih sedikit tidak puas dengan kami. Mereka memiliki harapan tinggi untuk kunjungan Anda kali ini. Mereka berharap mendapat cukup senjata untuk bertarung melawan Federasi Douluo. Karena itu, tugas sederhana kami adalah menyerahkan senjata untuk mereka. Namun, itu akan sedikit sulit untuk mencegah perang ini terjadi. Tang Wulin mengangguk. Saya mengerti. Apakah ada tempat bernama Spirit Wave City dekat Heaven Do City? Ya, ini kota kecil. Li Yunze memandang Tang Wulin dengan kaget. Dia bingung dengan kenyataan bahwa Tang Wulin akan fokus pada kota seperti Spirit Wave City. Kalau begitu mari kita pergi ke kota gelombang roh, kata Tang Wulin dengan tegas. Li Yunze mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Untuk apa? Keluarga kerajaan dari Do Spirit Empire telah diberitahu tentang kunjungan Anda. Bukankah seharusnya kita berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak. Mari kita pergi ke Spirit Wave City dulu. Li Yunze dengan erat merajut alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan lidahnya pada akhirnya. Dia menginstruksikan pengemudi di depan. Pergilah ke Spirit Wave City. Suasananya agak canggung. Li Yunze memandang Tang Wulin. Dia memikirkannya dan akhirnya bertanya. Sekte Master, dapatkah Anda memberitahu alasan mengapa Anda ingin pergi ke Spirit Wave City? Apakah kita akan mengabaikan keluarga kerajaan? Tang Wulin menjawab. Saya memiliki sesuatu untuk diperhatikan di Spirit Wave City. Selain itu, saya tidak tahu bahwa kami seharusnya bertemu keluarga kerajaan segera. Biarkan mereka menunggu. Secara alami, Li Yunze dapat merasakan ketidakpuasan Tang Wulin dengan rencana perjalanan yang telah ia rencanakan tanpa berkonsultasi dengannya. Namun, hati Li Yunze dipenuhi dengan cemoohan. Temperatur yang besar untuk seorang pemuda. Tang Wulin tersenyum tipis. Terkadang, menunggu seseorang benar-benar bisa menyiksa. Tidakkah begitu? Li Yunze berkata dengan sungguh-sungguh. Sekte Master, saya tidak berpikir kita harus melakukan ini mengingat keadaan. Jika Anda bersikeras melakukan ini dan kami menemukan diri kami dalam buku-buku buruk Kekaisaran Do Spirit, itu akan membuat upaya masa depan kami sangat sulit. Tang Wulin berkata, saya pikir kita bukan orang-orang yang cemas di sini. Anda sudah mengatakan bahwa Do Spirit Empire adalah monarki. Kekhawatiran terbesar bagi monarki adalah warisannya akan berakhir. Karenanya, mereka tidak akan berkompromi dengan federasi bagaimanapun caranya. Mereka membutuhkan kita jauh lebih daripada Kekaisaran Bintang Luo membutuhkan kita. Yang juga berarti bahwa merekalah yang meminta bantuan kami. Kenapa kita harus terburu-buru? Biarkan mereka menunggu. Li Yunze menatap Tang Wulin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia malah mengalihkan pandangannya keluar jendela untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, dia tidak menentang rencana Tang Wulin. Tang Wulin secara alami memiliki alasan egois untuk pergi ke Spirit Wave City. Menyelamatkan orang tuanya terlalu penting baginya. Dan membuat keluarga kerajaan Do Spirit Empire juga menjadi bagian dari rencana awalnya. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup dalam negosiasi, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan pengaruh. Sebelum Do Spirit dan Star Luo Empires, Tang Sekte tidak bisa tampak tergesa-gesa. Kalau tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Mobil itu terdiam lagi. Tang Wulin menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya. Dia berhenti memandangi pemandangan di luar. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi sesuatu tentang Do Spirit Empire memberinya perasaan nostalgia. Seolah-olah sesuatu yang familiar melekat di sekitarnya dan keakraban ini terasa sangat baik. Ayah, Ibu, apakah ini perasaan yang kamu berikan padaku? Spirit Wave City hanya berjarak kurang dari 100 km dari ibu kota Do Spirit Empire. Heaven Do City. 4 jam kemudian, mereka tiba di kota. Spirit Wave City dipenuhi dengan bangunan bergaya antik sejauh mata memandang dan relatif lebih sederhana. Dari gaya arsitektur, terlihat bahwa gaya di sini mirip dengan Heaven Do City di Douluo kontinen. Jelas bahwa mereka memiliki akar yang sama.
Spirit Wave City memiliki tembok kota sendiri. Suatu fitur yang menurut Tang Wulin aneh. Praktis setiap kota di Federasi Douluo telah melupakan konsep tembok kota. Mereka adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan dalam naskah kuno. Dia tidak berharap melihat mereka di kerajaan Kekaisaran Roh. Dari titik ini terbukti bahwa kerajaan Kekaisaran Roh sangat menyukai tradisi Douluo benua. Bahkan ada bangunan yang dibangun dengan gaya arsitektur yang sama dengan bangunan Douluo kontinen kuno. Spirit Wave City adalah kota kecil. Bangunan tinggi adalah pemandangan yang langka dan bangunan rata-rata tidak lebih tinggi dari 6 lantai. Namun, jalanan sangat bersih dan menyegarkan. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke benua Douluo kuno. Kota yang kecil dan indah. Bagaimana kota seperti itu bisa diinjak-injak oleh perang? Ayah, Ibu, apakah Anda di sini? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze yang sedang duduk di sisinya. Aula Tuan Li, dapatkah Anda mengatur akomodasi yang dekat dengan pagoda roh? Saya memiliki sesuatu untuk dihadiri. Dia dan Li Yunze belum berbicara sepanjang perjalanan setelah pertukaran kecil mereka. Anda ingin tinggal di dekat pagoda roh? Li Yunze mengerutkan kening. Dia sudah tidak senang bahwa Tang Wulin bersikeras datang ke Spirit Wave City terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah membuat janji dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Douluo. Ketika Tang Wulin mengatakan bahwa dia ingin tinggal di dekat pagoda roh, dia tidak tahan lagi. Sekte Master, kami memiliki hubungan yang rumit dengan Spirit Pagoda. Kurasa tidak pantas bagi kita untuk melakukannya. Dia memasang ekspresi sangat masam ketika mengatakan ini. Tang Wulin menjawab, saya akan menyembunyikan identitas saya. Saya harus menyusahkan Hall Master Li untuk mengatur ini. Li Yunze terdiam untuk sementara waktu. Baiklah. Dia memegang lidahnya pada akhirnya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas cabang Do Spirit Empire Tang Sek, itu yang paling bisa dia lakukan. Sekte Master, apakah Anda tahu bahwa Spirit Pagoda kemungkinan besar terlibat dalam serangan terhadap markas besar kami di mana kota Shrek juga dihancurkan? Pagoda Roh adalah musuh kita. Li Yunze dapat menanggungnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa bawahannya dapat menanggungnya. Seorang pria paruh baya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tang Wulin berbalik untuk menatapnya. Tentu saja. Saya menyadari semua ini. Pria paruh baya itu merespons. Dan kamu masih ingin tinggal di dekat pagoda roh. Spirit Pagoda memiliki kekuatan hebat yang mereka miliki dan Spirit Wave City adalah wilayah mereka. Tidakkah kamu melihat seberapa besar itu akan mempengaruhi rencana kita jika kita tahu Akademi Shrek telah dihancurkan? Demikian juga kantor pusat kami dan Anda ingin tetap dekat dengan mereka. Jangan bilang Anda ingin mendiskusikan kemitraan dengan mereka. Bahkan jika itu untuk Akademi Shrek. Kurasa aku tidak bisa memberi mereka penjelasan. Oh, kamu dari Akademi Shrek juga? Tang Wulin tertarik. Tepat sekali. Saya lulus dari pelataran Akademi Shrek dan bergabung dengan Tang Sek sebelum saya datang ke Do Spirit Continent. Kata pria paruh baya itu dengan bangga. Jelas bahwa dia sangat bangga dengan identitasnya sebagai murid dalam pengadilan Shrek Academy. Jika itu masalahnya, apakah Anda tahu tentang siapa yang Anda ajak bicara? Xie berkata dengan santai. Dia duduk di belakang Tang Wulin. Pria paruh baya itu berbalik untuk menatapnya. Berat, apa maksudmu? Xie menghela nafas. Aku tidak berpikir ada orang yang mengikuti aturan akademi lagi. Saya melihat bahwa Anda bukan orang yang mematuhi peraturan akademi setelah Anda lulus. Apa yang kamu katakan? Pria paruh baya itu segera marah. Kamu berani mengejekku? Xie berdiri dan bersandar di kursi Tang Wulin ketika dia berkata, bagaimana aku mengejekmu? Saya juga dari Akademi Shrek. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saya adalah anggota dari Shrek Seven Monsters saat ini. Pada saat yang sama, saya juga anggota Paviliun Dewa Laut. Aku ingin tahu apakah tindakanmu terhadapku barusan bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap personil berpangkat lebih tinggi. Pria paruh baya itu tertegun. Dia memiliki basis budidaya jiwa Douluo. Dia dengan tidak percaya menatap Xie. Kamu adalah tetua residen Paviliun Dewa Laut. Akademi itu benar-benar, meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya.
Makna dalam kata-katanya jelas. Dia jelas bermaksud ingin mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah akademi telah jatuh ke keadaan sedemikian rupa sehingga seseorang seperti Anda bisa menjadi tetua penduduk? Xie marah. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin. Kakak, akademi benar-benar selesai. Lihat ini. Dia punya keberanian untuk berbicara seperti ini di wajahmu. Bagaimana kita bisa mengumpulkan lulusan akademi di masa depan? Sepertinya membangun kembali akademi akan menjadi tugas yang sulit dengan jalan panjang. Bab 1255, Yunze. Kamu masih ingat aku? Li Yunze bisa merasakan bahwa ternyata ada lebih dari itu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya. Sekte Master, apakah Anda juga berhubungan dengan Akademi Shrek? Xie berkata dengan santai. Orang sebelum kamu bukan hanya Master Sekte Tang. Dia juga pemimpin saat ini dari 7 monster Shrek dan paviliun-paviliun Dewa Laut. Dia tidak hanya mewakili Sekte Tang, tetapi Akademi Shrek juga. Meskipun Akademi telah dihancurkan, kami percaya bahwa Roh Dou dan Kerajaan Luo Star masih mengakui status kami. Setelah mendengarnya, rasa dingin merambat di tulang belakang Li Yunze. Dia memandang Tang Wulin dengan cara berbeda. Status Master Paviliun Dewa Laut setara dengan Master Hall Douluo Hall dari Tang Sek. Master Paviliun sebelumnya, Atlas Douluo Yunming juga dianggap sebagai orang terbesar di benua itu. Karena dia bisa menjadi penggantinya dan diakui oleh Sekte Tang. Pemuda ini yang terlihat berusia 20-an pasti sangat kuat. Yunze, apakah kamu masih ingat aku? Orang yang mengenakan jubah besar mengangkat tudungnya untuk mengungkapkan wajahnya. Wajahnya sangat cantik tetapi rambutnya putih keperakan. Ketika dia mengungkapkan wajahnya, anggota cabang Dou Spirit Empire Tang Sekte tertegun. Dia benar-benar cantik. Warna rambutnya meskipun aneh. Ketika Li Yunze melihatnya, dia sedikit bergetar. Namun, matanya dengan cepat dipenuhi dengan keraguan. Kau yang mulia, Roh Kudus Douluo. Suaranya bergetar. Tepat sekali. Ini aku. Senyum tipis muncul di wajah Yali. Xie benar. Wulin adalah Master Sekte Tang Sekte. Dan Master Paviliun Dewa Laut Shrek kami. Saya bisa menjamin identitasnya. Li Yunze tiba-tiba berdiri dengan bersemangat dari kursinya. Dia berjalan ke arah Roh Kudus Douluo, yang duduk di tengah mobil, dan berlutut. Yang mulia, Yunze ada di sini untuk memberi hormat. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut. Terutama yang berasal dari Sekte Tang. Li Yunze sering menjadi tamu kehormatan di meja keluarga kerajaan di Dou Spirit Empire. Dia telah berlutut di hadapan kecantikan berambut putih yang bahkan Kaisar Dou Spirit Empire tidak bisa membuatnya melakukannya. Sebagai Hyper Douluo, ia mewakili Sekte Tang dan memegang jabatan tinggi. Meskipun wanita berambut putih itu adalah judul Douluo, dia tidak wajib berlutut. Yali berkata dengan sedikit canggung. Apa yang kamu lakukan? Berdiri. Cepat. Namun, Li Yunze tidak berdiri. Sebaliknya, dia menangis terseduh-seduh. Sudah 30 tahun sejak kita terakhir bertemu. Yang mulia, Anda telah menyelamatkan hidup Yunze. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini. Tolong izinkan saya mengatakan ini. Anda tidak hanya menyelamatkan saya tetapi juga keluarga saya. Anda telah memberi kami rahmat kelahiran kembali. Kami telah menyimpan tablet peringatan Anda di rumah kami. Yang mulia, rambut Anda. Apa yang terjadi? Yali tersenyum pahit. Menjadi seperti ini setelah Yunming pergi. Bangun. Cepat. Semua orang menonton. Ini tidak pantas. Ketika dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan gelombang energi lembut membawanya ke kakinya. Li Yunze berdiri di sana dengan penuh hormat. Yang mulia, saya tidak tahu bahwa Anda juga ada di sini. Yunze telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Yali tersenyum datar. Aku bisa melihat bahwa kamu bangga seperti biasa. Wulin memimpin kali ini, bukan aku. Ikuti saja apa yang dia katakan. Dia adalah penerus yang dipilih oleh Yunming, Douluo Herles, Douluo Asmara, dan saya sendiri. Kami percaya bahwa ia memiliki kemampuan. Selain itu, dia juga masa depan untuk Shrek dan Tang Sek. Tolong beri dia dukungan penuh Anda. Yali bersikap cukup keras. Butir-butir keringat muncul di dahi Yunze dan wajahnya memucat.
Dia buru-buru kembali ke Tang Wulin dan memberinya penghormatan. Sekte Master. Tang Wulin tersenyum. Dia menghentikannya dari membungkuk. Hall Master Li. Kita semua satu keluarga. Jangan khawatir. Anda dapat yakin bahwa saya akan fokus pada kepentingan Tang Sekte dan Akademi Shrek. Saya percaya bahwa Anda telah bekerja keras di Do Spirit Empire juga. Kami tidak akan terlalu memikirkan kebaikan. Waktu mengungkapkan hati seorang pria. Saya pikir itu berlaku untuk kita berdua. Bukan begitu? Li Yunze menegakkan punggungnya dan menatap Tang Wulin dalam-dalam. Jangan khawatir. Sekte Master. Saya akan mengatur akomodasi kami segera. Pria muda ini yang hanya seorang jiwa suci memberinya banyak kejutan. Betapa luar biasa dia dipilih oleh begitu banyak ahli hebat. Li Yunze tidak mengerti. Tetapi dia tetap taat kepada Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hidupnya, Douluo ini telah membuat dampak besar yang membuatnya menjadi dirinya sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika keluarganya dalam bahaya, Douluo Roh Kudus yang kebetulan lewat menyelamatkan keluarganya tepat pada waktunya. Dia juga menyembuhkan penyakit anaknya. Dia dengan jelas mengingat paduan suara nyanyian pujian yang mengiringi kedatangan Roh Kudus Douluo. Dalam hatinya, dia setara dengan dewa. Meskipun dia sekarang adalah Hyper Douluo, pengabdiannya terhadapnya tidak berubah. Ketika dia melihat rambut putih Yali, dia sangat terganggu. Meskipun Yali menepisnya dengan acuh tak acuh, dia bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang harus ditanggung oleh Roh Kudus. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah membantunya sebanyak yang dia bisa. Jika dia ingin dia mendengarkan Tang Wulin, maka dia akan melakukan hal itu. Pada saat yang sama, dia ingin melihat sendiri seberapa terampil Master Sek-nya. Tang Wulin dan yang lainnya mendaftar masuk ke hotel yang terlihat kuno. Karena Spirit Wave City berada di wilayah Spirit Pagoda, Li Yunze harus membuat pengaturan khusus. Mereka memasuki hotel pada waktu yang berbeda dan dalam kelompok kecil, sehingga mereka tidak akan menarik perhatian. Li Yunze bahkan menyamar. Dia adalah orang yang cukup terkenal di Do Spirit Empire. Jika ada orang dengan niat jahat melihatnya di hotel, Pagoda Roh pasti akan tahu. Sekte Master, apakah Anda memiliki permintaan lain? Li Yunze bertanya dengan hormat setelah ia mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Penghormatannya tulus, dan respons awal ala kadarnya hilang. Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze. Aula Tuan Li, apakah Anda akrab dengan kota gelombang roh? Li Yunze menjawab, cukup. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Tang Wulin berkata, bisakah kamu menunggu sebentar? Alasan saya datang ke Spirit Wave City adalah untuk mencari dua orang. Saya akan mencoba merasakan jika mereka ada di sini. Jika ya, saya mungkin perlu bantuan Anda untuk membawa saya ke tempat itu. Segera setelah itu, Tang Wulin duduk bersila di sofa. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan spiritualnya keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Dia akrab dengan aura orang tuanya. Domain rohnya mencakup area yang luas. Tanpa ragu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari orang tuanya sangat ideal. Li Yunze berdiri di samping Tang Wulin. Ketika dia merasakan gelombang kejut spiritual dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, ombak besar yang bergelombang segera mengamuk di dalam dirinya. Apakah ini kekuatan spiritual domain roh? Sebagai Hyper Douluo, ia secara alami memiliki basis budidaya kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga tahu bahwa semakin tinggi pangkatnya, semakin penting basis penanaman kekuatan spiritual guru jiwa. Karena itu, ia telah bekerja keras untuk memupuk kekuatan rohaninya. Dia berharap itu akan membantunya mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Dia tidak asing dengan kekuatan spiritual domain roh. Itu adalah peringkat spiritual yang dimiliki setiap batas Douluo. Itu adalah perwakilan dari seorang ahli utama. Dia tidak pernah berharap pangkalan budidaya 7 cincin sekte guru ini memiliki tingkat spiritual yang mengerikan. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia memiliki perasaan samar seolah-olah dia telah bergabung sebagai satu dengan seluruh dunia. Dia tampaknya menjadi bagian dari ruangan. Namun dia tampaknya menjadi komponen udara. Jika dia menutup matanya, bahkan dengan basis budidayanya,
Dia tidak bisa merasakan bahwa Tang Wulin hadir. Bersambung.